Assalamualaikum. Apa kabar sahabatku semua? Saya doakan mudah-mudahan yang melihat channel ini sehat selalu dan diperbanyak rezekinya oleh Tuhan. Jangan lupa subscribe dan like. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang ibu bernama Siti dan anak semata wayangnya, Adit. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, Siti harus berjuang sendiri untuk menghidupi Adit yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Siti bukan wanita terpelajar, tapi ia memiliki keterampilan menjahit yang cukup baik. Dengan mesin jahit tua warisan ibunya, ia bekerja sebagai penjahit keliling penati. Begitu orang-orang desa menyebutnya. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, Siti sibuk menjahit pakaian orang-orang kampung. Terkadang hanya menjahitkan kancing, memperbaiki sobekan, atau mengecilkan pakaian lama. Penghasilannya tak menentu. Tapi ada satu hal yang membuatnya terus bertahan, impian Adit untuk menjadi dokter. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Siti bangun dari tidurnya yang hanya sebentar. Ia segera menyiapkan sarapan sederhana nasi dengan tempe goreng dan sambal. "Adit, bangun, nak. Sudah pagi," panggilnya lembut. Adit menggeliat di kasurnya yang hanya beralaskan tikar tipis. Ia membuka matanya dan tersenyum melihat ibunya sudah rapi seperti biasa. Setelah sarapan, Adit bersiap berangkat ke sekolah. Sebelum keluar, ia memegang tangan ibunya. "Ibu jangan lupa makan, ya?" ucapnya. Siti mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa siang nanti ia mungkin hanya akan makan sisa sarapan pagi ini. Namun, senyum Adit cukup membuatnya lupa akan lapar dan lelahnya. Begitu Adit pergi, Siti mengambil mesin jahitnya dan mulai bekerja. Hari ini, ia harus menyelesaikan pesanan kebaya dari Bu Rina, pemilik butik kecil di pasar. Uang dari jahitan ini akan digunakan untuk membayar iuran sekolah Adit yang sudah menunggak. Jahitannya rapi, meski tangannya mulai pegal karena bekerja tanpa henti. Di dalam hatinya, Siti terus berdoa agar usahanya bisa membuat Adit tetap sekolah dan menggapai impiannya. Hari demi hari berlalu, dan Siti terus bekerja keras. Namun, cobaan datang ketika suatu hari ia merasa tubuhnya lemas dan pandangannya berkunang-kunang. "Ibu nggak apa-apa?" tanya Adit saat melihat ibunya tampak pucat. Siti tersenyum, berusaha menyembunyikan sakitnya. "Ibu hanya butuh istirahat sebentar." Namun, keesokan harinya, tubuhnya semakin lemah. Jahitannya mulai tak serapi dulu, dan beberapa pelanggan mengeluh. Pesanan mulai berkurang, dan pemasukan pun menurun drastis. Adit, yang melihat keadaan ibunya, mulai berpikir keras. Ia ingin membantu. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh anak sekecil dirinya tanpa sepengetahuan ibunya? Adit mulai mencari pekerjaan ringan setelah pulang sekolah. Ia membantu warung bulimen mencuci piring, mengangkat barang di pasar, dan bahkan menawarkan jasa menjahit kecil-kecilan seperti mengganti kancing baju. "Ibu jangan khawatir, aku bisa bantu sedikit," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang lusuh kepada Siti. Air mata menggenang di mata Siti. Ia bangga sekaligus sedih melihat Adit bekerja keras di usianya yang masih kecil. "Kamu nggak perlu melakukan ini, nak. Tugasmu belajar," ucap Siti. Suaranya bergetar. "Tapi aku nggak mau lihat ibu terlalu capek," jawab Adit. Malam itu, Siti menangis dalam diam. Ia merasa gagal sebagai ibu karena membiarkan anaknya ikut menanggung beban hidup. Namun, di saat yang sama, ia juga melihat cahaya harapan di dalam diri Adit. Suatu hari, datanglah seorang wanita kaya bernama Bu Ratna ke rumah Siti. Ia mendengar tentang Siti dari seorang pelanggan dan ingin memesan gaun pesta untuk anaknya. "Saya butuh gaun yang elegan, tapi sederhana," kata Bu Ratna. Siti, meski tubuhnya masih lemah, menerima tantangan itu. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, memastikan setiap jahitan sempurna. Ia tahu bahwa jika ia berhasil, ini bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan usahanya. Saat Bu Ratna melihatnya, ia terdiam. "Ini luar biasa. Saya tidak menyangka seorang penjahit desa bisa membuat sesuatu sebagus ini," katanya kagum. Sejak saat itu, pesanan mulai berdatangan. Pelanggan dari kota pun mulai tertarik dengan hasil jahitan Siti. Ia bahkan mendapat tawaran untuk menjahit seragam sekolah di kota sebelah. Penghasilannya perlahan membaik.
Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa membeli makanan yang lebih layak untuk dirinya dan Adit. Tahun demi tahun berlalu, Adit tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan pekerja keras. Berkat beasiswa dan dukungan ibunya, ia akhirnya berhasil masuk ke sekolah kedokteran. Saat pertama kali mengenakan jas putih sebagai mahasiswa kedokteran, ia pulang ke desa dan berlutut di hadapan ibunya. "Ibu, akhirnya aku bisa membalas semua kerja keras ibu," katanya. Suaranya bergetar. Siti memeluk anaknya erat. "Kamu tidak perlu membalas apapun, Nak. Melihatmu berdiri di sini saja, ibu sudah lebih dari bahagia." Di malam itu, Siti menatap bintang di langit. Ia teringat semua malam-malam panjangnya, semua lelah dan air mata yang pernah ia lalui. Namun, semua itu kini terbayar. Di balik setiap benang yang ia jahit, ternyata ada sebuah kisah perjuangan, harapan, dan cinta seorang ibu yang tak pernah padam. Epilog, cahaya yang tak pernah padam. Bertahun-tahun kemudian, Adit menjadi dokter yang sukses. Ia membuka klinik kecil di desa untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Siti, yang kini sudah menua, tetap menjahit bukan untuk mencari uang, tetapi karena ia mencintai pekerjaannya. "Ibu tetap menjahit?" tanya Adit suatu hari. Siti tersenyum. "Ibu tidak bisa berhenti, Nak. Jahitan ibu bukan hanya benang dan kain, tapi juga harapan." Mereka berdua tertawa, menikmati sore yang damai di depan rumah mereka yang sederhana. Di balik setiap jahitan, di balik setiap kerja keras, ada cinta yang tak terukur. Cinta seorang ibu yang meskipun tanpa kata, selalu mengalir di dalam setiap detak jantung anaknya.